Oke, halo teman-teman belajar kimia semuanya. Kali ini kita akan mempelajari mengenai faktor-faktor yang dapat mempengaruhi aktivitas dari enzim. Nah, kira-kira apa aja ya faktor-faktornya? Jadi di sini aku akan jelaskan ada 5 nih faktornya. Pertama, yaitu suhu. Nah, jadi seperti yang teman-teman tahu ya, kalau misalnya suhu semakin tinggi dalam suatu larutan, dalam suatu reaksi, maka molekul-molekul yang di sana energi kinetiknya akan meningkat gitu kan ya. Energi kinetik molekul akan meningkat sehingga eh, menyebabkan jumlah tabrakan antara molekul-molekulnya meningkat gitu kan. Nah, namun teman-teman, enzim memiliki suhu yang optimum untuk bekerja gitu, di mana suhu optimum dari enzim itu di kisaran 35 sampai 40 derajat Celcius gitu. Sehingga kalau suhunya sudah melebihi dari atas suhu optimum ini, maka menjadi tidak aktif enzimnya gitu, menjadi rusak seperti itu. Jadi kalau misalkan digambarkan, mungkin aku akan menggambarkan ya grafik bagaimana suhu yang optimum untuk enzim gitu ya. Sini suhunya, yang atasnya besar aktivitasnya dari enzim. Nah, misalnya aku kasih skala dulu ya, misalnya 10 derajat Celcius, di sini 20, sini 30, sini 40, sini 50, dan sini 60. Nah, jadi optimumnya adalah di 30 dan 40 gitu ya. Jadi ketika rendah, enzim kurang optimum, kurang maksimal ya, kurang bagus. Ketika 30-40 bagus, dan ketika semakin tinggi akan turun gitu. Jadi pada pada intinya, apabila suhunya sudah melebihi dari suhu optimum, maka enzim akan rusak gitu ya. Kalau sudah melebihi 40, maka enzimnya akan rusak atau terdenaturasi. Tapi kalau sudah kurang dari 35, anggaplah mungkin di sekitaran 0 derajat Celcius, itu akan tidak aktif. Itu ya, pertama untuk suhu. Nah, kemudian faktor yang kedua yaitu yang dapat mempengaruhi aktivitas enzim, yaitu nilai dari pH. Nah, enzim biasanya stabil dan bekerja baik pada kisaran pH 6 sampai 8 gitu ya. Nah, tapi ada juga beberapa enzim yang bekerja pada kurang dari 6 pada suasana asam ataupun lebih dari 8 pada suasana basa. Nah, umumnya ketika pH-nya terlalu tinggi atau terlalu rendah, ya misalnya pH ketinggian atau terlalu rendah, maka enzim dapat mengalami perubahan struktur dasar. Nah, ini kan tidak kita inginkan kan. Nah, apabila terdapat perubahan struktur dasar, maka sisi aktif enzimnya menjadi susah untuk berikatan dengan substrat. Jadi efeknya itu substratnya menjadi sulit berikatan. Nah, inilah akhirnya aktivitas dari enzimnya menjadi terpengaruhi gitu kan ya. Nah, kemudian yang ketiga yaitu konsentrasi dari substrat ya, atau molekul yang ingin kita rubah gitu kan ya. Nah, ketika semakin tinggi konsentrasi substratnya, maka aktivitasnya akan meningkat juga gitu ya, aktivitas enzimnya meningkat. Nah, tapi teman-teman, ada batasnya juga ya. Ketika laju enzimatiknya sudah maksimum, ya peningkatan konsentrasi substrat berapapun tidak akan mempengaruhi gitu. Jadi ketika sudah maksimum, peningkatan konsentrasi substrat tidak memberikan dampak ya, karena sudah maksimal gitu, kinerja enzimnya sudah maksimal gitu. Jadi ketika sudah mencapai tahap tertentu, mau ditambahin lagi sudah tidak bisa lagi gitu untuk lebih banyak lagi gitu ya. Nah,
Berikutnya yang keempat, tadi konsentrasi dari enzim dari substrat, maaf. Nah, selanjutnya yang keempat ada juga konsentrasi dari enzim gitu ya. Kalau enzimnya semakin banyak, otomatis juga kecepatan reaksinya juga semakin meningkat ya. Maka kecepatan reaksinya juga meningkat gitu. Jadi kecepatan reaksi ini berbanding lurus dengan konsentrasi enzim. Tentunya reaksi ini akan terus berjalan apabila masih ada substrat gitu ya, yang perlu dirubah menjadi produk gitu. Apabila substrat sudah habis, ya berarti ya berhenti gitu kan ya reaksinya. Nah, kemudian yang terakhir ada aktivator dan inhibitor. Nah, kedua ini saling berlawanan nih teman-teman prinsipnya. Jadi kita bahas dulu yang dari aktivator. Jadi aktivator ini merupakan suatu molekul yang dapat membantu enzim supaya substratnya lebih mudah masuk gitu ya. Lebih mudah berikatan. Nah, sementara kalau inhibitor sebaliknya ya. Seperti katanya itu inhibitor, memang inhibisi. Yaitu suatu molekul yang menghambat aktivitas enzim gitu ya. Atau menurunkan laju reaksinya. Dengan gimana menghambatnya? Ya dengan dia berikatan pada sisi aktif enzim gitu, dimana seharusnya substrat yang masuk tapi ini ada inhibitor yang masuk dalam situ sehingga menjadi turun aktivitasnya. Oke, kita rangkum ya. Jadi aktivitas enzim dipengaruhi oleh 5 faktor. Yang pertama ada suhu, di mana enzim mempunyai suhu optimum. Apabila di luar dari suhu optimum itu, maka enzim menjadi tidak aktif. Apabila rendah, kalau terlalu tinggi maka bisa rusak enzimnya. Kemudian yang kedua, nilai pH. pH optimum enzim berada di 6-8. Apabila terlalu tinggi atau terlalu rendah, maka akan terjadi perubahan struktur dasar pada enzim, di mana itu menyebabkan substrat menjadi sulit dalam berikatan. Kemudian yang ketiga, konsentrasi dari substrat. Apabila konsentrasi substrat meningkat, maka aktivitasnya juga akan meningkat gitu, di mana ada batasnya, yaitu ketika laju enzimatik sudah maksimum, maka penambahan konsentrasi substrat tidak akan memberikan dampak yang signifikan. Kemudian yang keempat yaitu konsentrasi dari enzim, ya, dimana ketika konsentrasi enzim naikkan maka kecepatan reaksinya juga naik gitu ya, sama halnya seperti penambahan konsentrasi pada substrat. Namun kecepatan reaksinya ya ada batas juga ya, ketika substratnya sudah habis gitu, maka reaksinya juga akan berhenti. Dan yang terakhir adanya aktivator ataupun adanya inhibitor gitu, dimana aktivator maka akan membantu enzim untuk lebih mudah berikatan gitu, atau mengaktifasi supaya aktivitasnya menjadi bertambah gitu ya. Dan yang kedua yaitu inhibitor, di mana suatu molekul menghambat aktivitas enzim dengan cara berikatan pada sisi aktif enzim sehingga substrat menjadi sulit untuk masuk ke sisi aktif. Oke, mungkin itu dulu. Terima kasih teman-teman sudah menyaksikan. Apabila teman-teman suka dengan video, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.